yang maju, dan kita bisa buktikan bahwa Rusia tidak kalah dengan negara-negara lain di berbagai bidang, termasuk di bidang ilmu pendidikan dan pengetahuannya. Bapak dan Ibu semuanya, kalau kita lihat negara ini, Rusia ini adalah negara yang terluas di dunia dengan luas lebih dari 17 juta kilometer persegi atau bisa lebih, kira-kira 8 kali luas Indonesia, yang wilayahnya membentang dari Eropa hingga Asia dengan 11 jam perbedaan waktu atau 11 jam perbedaan waktu, yang tentu bisa kita bayangkan betapa besarnya negara ini. Nah, dan negara ini juga salah satu negara yang berpengaruh di bidang di dunia internasional. Adik-adik semuanya, kalau kita lihat juga nanti acara ini akan menghadirkan dua pembicara yang luar biasa yang mempunyai pengalaman secara langsung, baik saat ini menangani di bidang isu-isu pendidikan seperti Pak Enjay Diana yang sudah 14,5 tahun tinggal di Rusia sejak kuliah S1, maupun ketika Pak Enjay 2 kali penempatan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow. Sehingga beliau sangat paham dengan pengalaman-pengalaman ketika belajar sendiri maupun nanti ketika berbagi pengetahuan karena anak-anaknya juga belajar di Rusia. Sementara itu kita dengan sangat senang hati mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan apa-apa yang akan disampaikan oleh Pak Nikita, sahabat kita warga Rusia yang mempunyai ketertarikan yang sangat luar biasa dengan Indonesia. Jadi nanti kedua pembicara ini akan menyampaikan sistem pendidikan di Rusia. Nah, Bapak dan Ibu dapat kita catat bahwa Rusia ini memiliki sistem pendidikan yang baik dan menjadi satu negara yang maju di bidang pendidikan, termasuk di bidang-bidang lainnya seperti tata negara, pembangunan sosial kemasyarakatan, ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama kita bisa lihat ilmu-ilmu yang menyangkut tentang satelit, angkasa, teknologi digital, dan lain sebagainya. Kalau kita lihat sejarah, banyak sekali orang dari Rusia ini yang mempunyai prestasi di tingkat-tingkat internasional atau tingkat dunia, termasuk para pemenang Nobel, penghargaan Nobel di bidang fisika, kimia, kedokteran, sastra, dan juga di bidang ekonomi. Ini tidak kalah dengan para pemenang Nobel yang berasal dari negara-negara baik di Eropa Barat maupun dari Amerika atau negara-negara lain di dunia. Nah, contoh-contoh yang bisa kita sebutkan, misalnya Dmitri Mendeleev, penemu tabel periodik kimia, unsur yang kita pelajari sampai saat ini di sekolah. Kemudian kita juga di Rusia ini ada Mikhail Kalashnikov yang membuat senjata AK yang terkenal itu. Bahkan juga ada, kalau kita lihat dan kita ingat, ada Yuri Gagarin, orang pertama yang terbang ke angkasa dengan pesawat angkasa luar, termasuk salah satu juga kalau kita lihat nama Sukhoi, itu berasal dari Pavel Sukhoi, konstruktur pesawat Sukhoi yang sangat dikenal. Bahkan kita juga punya di Rusia ini ada ahli-ahli lain seperti Michael Lomonosov yang akhirnya juga namanya dipakai sebagai salah satu nama universitas yang berada di Moskow. Nah, teman-teman semuanya terkait pendidikan tinggi di Rusia ini juga luar biasa karena berdasarkan QS World University Ranking pada tahun 2021 ada 28 perguruan tinggi Rusia yang masuk ke dalam 1.000 universitas terbaik di seluruh dunia, termasuk 17 diantaranya yang masuk 500 terbaik, antara lain tadi yang sudah saya sebutkan, Lomonosov Moscow State University, ada juga Novosibirsk State University, Tom State University, dan RUDN yang hari ini akan menyampaikan atau menampilkan dua alumninya, yaitu Pak Enjay Diana
yang merupakan alumni RUDN, dan juga Pak Nikita yang merupakan salah satu pengajar di RUDN. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Nah, kenapa kita sampaikan pentingnya hubungan bilateral, pendidikan Indonesia, pendidikan di Rusia ini? Karena sebagai warga negara Indonesia, kita harus bisa memanfaatkan hubungan bilateral yang sudah berjalan dengan baik antara Rusia dengan Indonesia. Hubungan bilateral ini sudah ada sepanjang lebih dari 70 tahun. Dan tahun ini kita memasuki tahun yang ke-70 hubungan diplomatik Indonesia dan Rusia. Meskipun sebelumnya sudah kita ketahui bahwa kunjungan Tsar Nicholas II ke Batavia dilakukan pada akhir tahun 1890 dan mulai ada hubungan diplomatik dengan penugasan konsul Rusia pada saat itu untuk Indonesia. Nah, Rusia ini juga mengakui Indonesia pada tanggal 25 Januari 1950, kemudian pada tanggal 3 Februari kita mulai membuat suatu hubungan diplomatik secara resmi, kemudian mulai dibuat tingkatan yang lebih tinggi dengan saling mengirimkan duta besarnya, dan dimulai pada tahun 1954. Bapak, Ibu, dan semuanya, dengan demikian kita bisa melihat bahwa hubungan yang sangat baik dan sangat dekat ini harus dimanfaatkan oleh kedua belah pihak, terutama oleh kita semuanya sebagai warga negara Indonesia. Kita harus bisa memanfaatkan hubungan ini dalam bidang pendidikan, karena seperti latar belakang yang sudah kita sampaikan tadi, pendidikan Rusia ini pendidikan yang baik dan tidak kalah mutunya dengan tempat-tempat lain, sehingga dengan hubungan yang baik tadi maka manfaatkanlah. Nah, Bapak dan Ibu, kita lihat bahwa salah satu di antaranya adalah kesempatan belajar dengan mendapatkan beasiswa. Karena pemerintah Rusia setiap tahun memberikan beasiswa kepada warga negara Indonesia sekitar 160 beasiswa. Nah, ini Bapak dan Ibu bisa manfaatkan. Nah, jadi banyak sekali mahasiswa Indonesia yang saat ini tengah belajar di Rusia. Tahun lalu jumlahnya mencapai 652 dan sudah lulus terakhir sejumlah 100 mahasiswa. Hingga saat ini jumlahnya mencapai 550 yang berada di 33 kota di seluruh Rusia, membentang dari Saint Petersburg sampai ke Vladivostok. Jadi Bapak dan Ibu bisa tidak perlu khawatir, karena kalau nanti belajar di Rusia akan banyak sekali mendapatkan teman baru, teman-teman dari Rusia maupun teman-teman dari Indonesia yang lebih dulu belajar di Rusia. Jadi tolong silahkan Bapak dan Ibu, adik-adik semua yang tertarik dengan bidang pendidikan untuk mulai bisa memantau pemberian beasiswa yang diberikan oleh pemerintah Rusia kepada pemerintah Indonesia. Nah, jadi ini adalah salah satu cara kita memanfaatkan hubungan bilateral yang sudah baik antara Rusia dengan Indonesia di sektor pendidikan untuk mengisi lebih banyak atau lebih eratnya people-to-people contact, seperti eratnya kita bekerja sama dengan Rusia di bidang politik, ekonomi, pertahanan, sosial, dan budaya. Nah, adik-adik, Bapak dan Ibu semuanya, pesan saya, karena negara ini adalah negara yang maju, negara ini juga erat bersahabat dengan Indonesia. Sekali lagi, manfaatkan hubungan yang sudah dibina dengan baik melalui bidang pendidikan, dan silahkan nanti adik-adik, Bapak dan Ibu bisa bertanya langsung kepada narasumber yang mempunyai pengalaman langsung di bidang pendidikan. Nah, ini. Nah, jadi mari kita sama-sama kembangkan hubungan bilateral yang sudah baik dengan terlibat menjadi aktor-aktor diplomasi bilateral antara Indonesia dan Rusia. Sekecil apapun kontribusi kita akan sangat berarti bagi perkembangan hubungan kedua bangsa kita. Nah, adik-adik semuanya, Bapak dan Ibu semuanya, selamat berwebinar, selamat berdiskusi, selamat menimba ilmu dan menjaring informasi. Jangan lupa juga membuka jaringan
networking, sehingga nantinya ketika Bapak dan Ibu, adik-adik semuanya tertarik untuk belajar di Rusia, jalan itu sudah dibuka. Demikian adik-adik semuanya, adik-adik Permira, sekali lagi selamat berwebinar. Terima kasih atas kegiatan-kegiatannya yang sangat inspiratif dan atas partisipasinya di dalam turut membangun hubungan diplomasi antara Indonesia dan Rusia melalui pendidikan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih banyak atas Pak Aziz, atas sambutannya. Sangat menginspirasi sekali ya dari awal. Jadi kita lanjutkan untuk sambutan kedua. Kita persilakan kepada Ferlito selaku Ketua dari Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia untuk menyampaikan sambutannya. Baik, suara saya sudah kedengaran ya, Mbak Rovela? Iya, siap kedengaran. Oke, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Selamat malam waktu Indonesia bagian tengah, kebetulan saya lagi di Indonesia, dan juga selamat siang menuju sore bagi teman-teman yang berada di Rusia. Sebelumnya, yang saya hormati Bapak Aziz Nur Wahyudi, selaku KUAI ad interim KBRI Moskow, sebagai juga Wakil Duta Besar Republik Indonesia di Moskow. Yang kemudian juga yang saya hormati Pak Enjay Diana, dan juga Pak Nikita Uklin dari RUDN. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Jadi, mungkin saya ingin menyampaikan terima kasih lagi kepada Bapak Ibu yang telah hadir, baik dari KBRI maupun dari RUDN, dan juga kepada seluruh teman-teman yang menghadiri webinar kali ini. Dan juga yang tidak lupa saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman dari Divisi Pendidikan. Jadi, buat semua yang ada di sini, webinar ini dilaksanakan oleh Divisi Pendidikan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia. Nah, webinar ini, baik yang hari ini maupun yang telah dilaksanakan kemarin, ada dua kegiatan webinar berbeda. Ini merupakan hasil pemutaran ide dari teman-teman ini, di mana yang awalnya ide kita atau yang sebelum-sebelumnya kita laksanakan adalah secara langsung datang ke kampus di Indonesia, datang berkunjung ke kampus-kampus dalam program PGSC maupun dalam program BGMD. Sekarang teman-teman ini bagaimana memutar otak untuk bisa tetap melaksanakan ini, dikemas secara lebih baik dan bahkan bisa dibilang berbeda dan bermanfaat sekali. Nah, ini telah dilaksanakan dari kemarin dan pada hari ini. Oleh karena itu, tidak lupa, kembali lagi saya ucapkan terima kasih buat teman-teman Divisi Pendidikan yang sudah melaksanakan ini. Apresiasi buat teman-teman yang sudah tidak langsung patah semangat ketika ada rintangan gitu. Begitu ada pandemi, teman-teman langsung berusaha memutar otak bagaimana supaya tetap dilaksanakan. Itu sebuah semangat, mungkin bisa dibilang yang menjadi semangat keindonesiaan juga ya mungkin. Bahwa orang Indonesia itu bisa menyesuaikan diri secepat itu dan bisa menyesuaikan diri dalam tidak mudah menyerah, itu mungkin. Kemudian, apresiasi juga buat teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih banyak sudah mau saksikan kegiatan ini. Jadi, seperti tadi saya bilang, kegiatan ini itu merupakan rangkaian acara yang dikembangkan dari kegiatan langsung di mana PGSC, kita datang ke kampus-kampus, kita tahun lalu sempat datang ke UI, datang ke kampus, pernah ke kampus lainnya, datang juga ke sekolah-sekolah SMA di Indonesia. Kemudian ada juga program BGMD dari PP Dunia yang itu merupakan membawa guru-guru dari Indonesia ke luar negeri untuk mempelajari sistem pendidikan di luar negeri. Nah, kali ini teman-teman dari Permira membawa narasumber. Jadi waktu itu kan mungkin kalau DPP Dunia mereka membawa guru-guru dari Indonesia ke luar negeri. Nah, kali ini Permira ini membawa ide dari luar negeri
menyebarluaskannya kepada masyarakat di Indonesia. Nah, dilakukanlah dalam bentuk Zoom ini. Jadi selain kapasitasnya bisa banyak, bisa bermanfaat luas juga, sekaligus teman-teman juga bisa bertambah wawasan lah mengenai ini. Nah, apa sih pentingnya kita untuk menghadiri webinar ini ataupun webinar-webinar lain yang berhubungan dengan luar negeri? Kita itu sebuah negara yang luas, memang berbagai macam nuansanya, berbagai macam latar belakangnya. Tapi sebagai sebuah negara dan juga sebagai seorang mungkin terutama mahasiswa ataupun pelajar, kita harus terus belajar. Nah, salah satu yang kita bisa pelajari adalah dari luar. Jadi kali ini Permira membawa dari luar, menayangkan itu, mempresentasikan itu, mempersembahkan itu kepada orang-orang di Indonesia, supaya kita bisa belajar dari situ. Di sini ada Pak Enjay dan juga Pak Kuklin yang boleh dibilang mereka sangat ahli di bidangnya, sangat berpengalaman di bidangnya. Nah, teman-teman bisa mendengar itu sebentar, apa sih yang akan dipresentasikan, apa sih yang akan dijabarkan mengenai pendidikan Rusia. Dan mungkin setelah itu, atau mungkin kapanpun itu, teman-teman tiba-tiba akan kepikiran lagi, mungkin akan melupakan ini, tapi mungkin akan kepikiran lagi, oh, waktu itu saya pernah loh nonton webinar di Rusia. Waktu itu pembicaranya, misalnya, Pak Enjay waktu itu ngomong pendidikan di Rusia kayak gini. Itu mungkin pada saat teman-teman 10-20 tahun ke depan, mungkin ada yang jadi guru atau bagaimana, atau mungkin ada yang bekerja di pemerintahan, kemudian teman-teman teringat ini, nah bisa jadi teman-teman, oh di Rusia kayak gini, mungkin dia pernah ikut webinar di negara lain, mendapat ide, oh jangan-jangan pendidikan kita bisa dikembangkan dengan metode-metode ini, mungkin pastinya tidak langsung dikembangkan, tidak langsung diterapkan, tapi bagaimana kita belajar dari luar. Itulah yang ingin dihadirkan oleh Permira. Permira mengajak semuanya selama setahun ini itu belajar dari luar, membawanya dan mengembangkan kita semua. Kurang lebih gitu. Jadi mungkin bukan dalam waktu dekat efeknya, jangka waktunya, tapi mungkin suatu saat 10-20 tahun ke depan teman-teman akan mengingat ini, mungkin ada yang tergerak kepikiran lagi, oh waktu itu pernah mendengar gini, dan akan keinget mengenai hal webinar ini. Kemudian mungkin kita tahu bahwa tidak semua hal bisa diterapkan samalah di semua negara. Tapi boleh dibilang bahwa pasti dari setiap sistem pendidikan yang ada di seluruh dunia, pasti ada plus, ada minusnya. Nah, marilah kita belajar untuk mendengarkan dan mungkin menerima apa saja sih plus minus, maupun mendengarkan kelebihannya lah terutama. Itu nanti mudah-mudahan bisa tertanam di diri kita masing-masing. Kemudian seperti yang tadi juga disampaikan oleh Bapak Aziz Nur Wahyudi, bahwa hubungan Indonesia dengan Rusia itu sangat akrab lah. Sudah sejak sekitar tahun 65-an, sesuai data yang Permira punya, itu mahasiswa sudah dikirim ke Rusia. Kemudian dilanjutkan pada tahun 1998, itu ada mulai terbentuknya Permira, kemudian sampai sekarang kuota per tahun adalah 161. Jadi hubungan diplomatik itu sangat erat. Nah, ditambah lagi dari KBRI sangat memperkuat bisa dibilang dalam hal kebudayaan juga. Jadi sekarang ini mahasiswa antar individu maupun dari secara institusi pun, secara institusi itu mereka merekakan dari segi-segi itu, dari segi kebudayaan, menemukan persamaan, menemukan keunikan dan mempersatukan itu. Nah, itu mungkin yang bisa kita sebagai mahasiswa jadikan, mungkin siapa tahu ada nanti yang ingin berkuliah di Rusia bisa menjadikan itu sebagai suatu pemikiran, sebuah keyakinan dalam hati, oh ternyata Rusia sama Indonesia nggak jauh beda kok. Nah, itu mungkin siapa tahu tahun-tahun ke depan ada teman-teman yang ingin melanjutkan studi di Rusia, baik jenjang S1, S2, S3, dengan berbagai macam keunikannya di Rusia ini. Karena Rusia itu keren loh dalam hal kedokteran. Teman-teman di sini kan banyak yang ambil kedokteran, teknik, perminyakan. Kemudian kayak misalnya saya aircraft engineering. Kemudian teman-teman di sini jurusannya beragam lah.
ada yang di Vladivostok perkapalan, dan lain-lain. Nah, itu teman-teman bisa mungkin suatu saat bisa menjadi mahasiswa di sini. Kemudian juga yang ingin saya sampaikan bahwa kegiatan ini kiranya bisa bermanfaat lah buat teman-teman. Sekali lagi bisa bermanfaat, baik dalam hal yang nanti akan didengarkan dan tersimpan, maupun bisa menjadi, mungkin ada yang semangat untuk kuliah di Rusia, silakan. Nah, di sini juga mungkin saya sekaligus perkenalkan, di sini ada namanya Permira, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia. Semua teman-teman Indonesia yang belajar di Rusia, mereka secara langsung akan menjadi bagian dari Permira. Karena Permira melindungi dan menaungi mahasiswa-mahasiswa ini. Jadi teman-teman nggak usah ragu kalau saya akan di Rusia. Saat ini kita ada 550 orang, 550 orang, dan tersebar di 33 kota. Nah, itu mungkin semoga itu bisa menjadi salah satu penyemangat juga buat teman-teman ya. Oke, itu dari saya. Sekali lagi, terima kasih banyak buat para narasumber, baik dari KBRI maupun dari RUDN. Kemudian, terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah hadir, menyaksikan kegiatan ini. Semoga bermanfaat dan bisa tersimpan entah di pikiran maupun di hatinya. Dan yang sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan sangat apresiasi. Saya banggakan adalah teman-teman divisi pendidikan. Pokoknya sukses, semoga sukses dari awal pertengahan hingga akhirnya. Mungkin ini dari saya. Selamat berdiskusi, selamat menikmati apa yang akan disampaikan nanti. Semoga dilancarkan. Itu dari saya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak untuk Herlito dari Ketua Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Rusia telah menyampaikan sambutannya. Jadi setelah sambutan, saya mohon untuk semua pesertanya untuk menyalakan kameranya. Kita mau mengadakan sesi dokumentasi dulu. Ya, mungkin kita foto bareng dulu ya buat dokumentasi ya. Jadi di sini panitia akan yang akan memfoto buat dokumentasinya ya. Semuanya sudah siap ya? Oke, mundur. Ya. 3, 2, 1. Ya, mungkin untuk yang kedua kalinya, saya hitung mundur lagi. 3, 2, 1. Ya. Sekarang kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi untuk penyampaian materi. Di sini kita akan mempersilahkan kepada narasumber pertama kita, yaitu Pak Nikita, untuk menyampaikan materi yang telah disiapkan untuk melaksanakan presentasinya. Ya, kepada Pak Nikita dipersilahkan dan panitia untuk presentasinya. Terima kasih banyak. Selamat siang Bapak dan Ibu, teman-teman dan kolega Indonesia. Selamat siang waktu Rusia ya, dan selamat sore waktu Indonesia. Nama saya Nikita Kuplin, saya dosen Departemen Hubungan Internasional, Sejarah dan Teori Hubungan Internasional di RUDN University, ini Universitas Persahabatan Rakyat Rusia ya. Salah satu universitas terkenal di Rusia dan banyak-banyak mahasiswa Indonesia belajar di sana. Tapi sekarang saya dosen, saya mengajar, tapi 7 tahun lalu saya adalah seorang sekolah seperti semua anak-anak di Rusia, dan sekarang saya akan cerita tentang sistem pendidikan sekolah Rusia. Next slide, please. Ya, dan pertama-tama saya mau mulai dari karakteristik sistem sekolah di Rusia. Sistem sekolah di Rusia ini pertama-tama penggalaman dan sistem pendidikan dari zaman kerajaan Rusia, Russian Empire, ya, dan juga sistem pendidikan Soviet. Ya, dan ini dua sistem pendidikan umum di dalam struktur dan karakteristik sistem sekolah sekarang di Rusia. Di Rusia, pendidikan sekolah lengkap berlangsung selama
Ya, sekolah di Rusia memberi siswa pendidikan umum, ya, dan ini pendidikan sekolah di Rusia ini pendidikan umum, pendidikan yang gratis, ya, dan 11 tahun, selama 11 tahun, dan pendidikan umum ada berbeda dengan 11 tahun dan 9 tahun. Ya, dan saya akan cerita kemudian. Dan anak-anak pada usia 6 tahun atau 8 tahun pergi ke kelas 1. Di Rusia kelas ini juga kelompok pelajaran, ya, kelas atau grup, ya, dan juga kelas ini seperti kuliah, ya, ini lesson. Dan tak ada berbeda, ini kelas untuk semua, ya, kelas untuk grup dan kelas untuk proses pendidikan. Dan juga sekolah dasar. Silakan next slide. Ya, ini pendidikan sekolah umum. Ini secara resmi di Rusia ini pendidikan gratis. Dan teman-teman dapat melihat sekolah saya di Ulyanovsk. Saya dari Ulyanovsk, ini kota asal Lenin dan Goncharov. Ya. Dan ini sekolah saya Lyceum Humaniora. Di Rusia ada 3 tipe sekolah. Ini sekolah Lyceum untuk mempelajari bahasa-bahasa dan sejarah dan sastra, dan juga gimnasium. Ini juga ada banyak spesialisasi di gimnasium, dan ada sekolah umum. Ya, ini seperti sekolah umum, bukan liseum atau gimnasium. Dan juga next slide please. Ini tingkat-tingkat sistem sekolah di Rusia. Next slide. Ya, ini sekolah pendidikan umum dasar atau sekolah dasar yang berlangsung selama 4 tahun. Ya, dan di sekolah dasar ini ada tugas pendidik adalah memberi anak-anak sejumlah pengetahuan dasar yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Itu diberikan oleh studi tentang mata pelajaran berikut seperti mempelajari membaca, contoh, ya, dasar matematika dasar-dasar, dan juga budaya fisik, musik, budaya dan seni, koreografi, dan disiplin lain-lain. Seorang guru terlibat dengan siswa yang bertanggung jawab atas tim dan mengajar sebagian besar mata pelajaran kecuali musik atau pendidikan jasmani atau koreografi juga. Ini artinya untuk semua kelas, semua grup, untuk semua grup ada guru yang kepala untuk kelas ini yang mengajar semua disiplin di kelas itu. Di foto ada foto guru dari sekolah saya dan foto kelas sekolah dasar di Rusia. Ya, ini sekolah dasar umum. Next slide. Dan tingkat-tingkat sistem sekolah untuk ini pendidikan sekolah menengah yang berlangsung 5 tahun. Dari kelas 5 sampai kelas 9 siswa terdaftar di sekolah menengah. Ini kursus utama sekolah, ya, dan ini pendidikan sekolah dasar, dan siswa-siswa mempelajari semua disiplin umum ilmiah seperti biologi, seperti matematika umum, bahasa Rusia, sastra, sejarah Rusia, sejarah negara asing juga, ya, ada 2 disiplin sejarah di sekolah. Dan ini sistem pendidikan dan semua guru di sistem pendidikan itu memiliki kelas untuk
semua disiplin. Ya, ada kelas biologi, kelas seperti ruang, ya, kelas biologi, kelas kimia, kelas bahasa Rusia. Ya, ini seperti ruang untuk disiplin, ini ruang untuk spesialisasi. Dan semua guru adalah ahli untuk setiap disiplin yang mereka mengajar untuk siswa selama pendidikan sekolah menengah. Di foto teman-teman dapat melihat saya di kelas 9 selama sekolah menengah di Ulyanovsk dan teman-teman saya di sekolah. Ya, ini seperti sekolah period teenager. Ya. Dan sistem pendidikan sekolah modern di Rusia mencurahkan 5 tahun studi untuk kursus utama hingga kelas 9 inklusif. Selama ini siswa memperoleh pengetahuan dasar dari disiplin program di hampir semua sekolah. Proses pendidikan kurang lebih sama dan dilakukan menurut metode subject cabinet. Ya, ini metode subject cabinet. Ini metode ini kalau kamu mulai di contoh di kelas biologi, ini kelas pertama, ya, di jadwal, dan kemudian kamu pergi ke kelas matematika, ke kelas bahasa Rusia, dan semua itu. Dan juga ada lantai untuk sekolah menengah, lantai untuk sekolah dasar, ya, dan untuk sekolah atas. Ya, ada berbeda di arsitektur sekolah di sekolah menengah. Oke, next slide please. Ya, ini sistem pendidikan sekolah menengah atas. Di sekolah menengah atas ini 2 tahun. Ini 2 tahun. Ya, ada presentasi. Ya. Di sekolah menengah atas 2 tahun, siswa sibuk sekali mempersiapkan untuk masuk universitas. Ya, ini 2 tahun spesialisasi. Dan semua orang di Rusia, semua anak-anak bisa masuk college setelah kelas 9. Ya, ini pendidikan menengah umum. Ya, dan ini normal untuk pergi ke college untuk mendapat pendidikan menengah umum untuk spesialisasi teknik seperti insinyur, teknologis, ya. Dan kalau mau ke universitas harus melanjut ke sekolah atas, ya, sekolah atas yang berlangsung selama 2 tahun. Dan ini siswa senior, ini nama kelas itu, ini siswa senior, kelas siswa senior dapat memiliki 7 atau 8 kelas setiap hari. Ini kelas spesialisasi untuk universitas, untuk mempersiapkan untuk universitas dan disiplin universitas. Dan juga ada guru spesial dari universitas-universitas. Ini contoh Moskow. Di Moskow ada sistem itu, kalau dosen-dosen dari universitas negara pergi ke sekolah untuk mengajar disiplin seperti di universitas, untuk mempersiapkan anak-anak untuk masuk ke universitas dan juga untuk promosi universitas mereka. Sekolah diakhir dengan Unified State Examination atau YG. Ini ujian terkenal di Rusia, ya, dan ini ujian susah. Matematika dan bahasa Rusia ini mata pelajaran wajib untuk semua orang. Dan juga ada disiplin-disiplin untuk universitas, untuk masuk universitas, dan harus memilih 2 atau 3 disiplin untuk masuk ke universitas. Contoh, untuk masuk ke disiplin hubungan internasional, ke program hubungan internasional di Ruden, seharusnya memilih disiplin sejarah dan bahasa Inggris.
ya, dan juga matematika dan bahasa Rusia seperti ujian wajib. Dan setelah menyelesaikan pelatihan, setiap lulusan menerima dokumen dan namanya atestat. Atestat ini dokumen untuk semua nilai di sekolah untuk kelas 9. Kalau setelah sekolah siswa pergi ke college juga mendapat atestat ini. Tetapi ini atestat untuk kelas 9 dan juga ada atestat untuk kelas 11 ya. Kelas atestat ya. Next slide please. Dan di Rusia seperti di negara-negara lain juga ada liburan. Liburan ini periode utama dalam kehidupan seorang anak sekolah di Rusia. Ini periode bebas, libur dari studi atau aktivitas utama, dan juga libur dari pekerjaan rumah. Dan di Rusia ada 4 atau 5 ya liburan musim gugur, musim dingin, juga ada hari libur tambahan untuk semua hari raya nasional dan juga liburan musim semi dan liburan musim panas. Selama liburan musim panas, semua anak dari sekolah menengah dan sekolah dasar harus membaca daftar sastra Rusia klasik. Ya. Tapi selama liburan musim dingin ya ada New Year, ada Christmas di Rusia dan banyak-banyak hari raya dan liburan dan tak ada pekerjaan rumah. Tetapi untuk liburan musim panas ada pekerjaan rumah ya dan harus membaca sastra Rusia klasik seperti Pushkin, seperti Gorky dan kemudian berdiskusi ini selama kelas pertama sastra di sekolah kalau mulai tahun pelajaran. Next slide. Juga ada hari raya utama, hari raya utama dalam kehidupan seorang anak sekolah di Rusia. Ini tanggal 1 September adalah awal tahun ajaran. Baru bagi sebagian besar anak sekolah, pelajar, guru-guru dan profesor di Rusia, kami di Rusia memulai kelas di sekolah, memulai kuliah di universitas tanggal September 1. Dan ada tradisi untuk merayakan hari ini. Ya, ini hari raya utama untuk semua orang dan guru-guru di Rusia. Next slide. Juga ada hari raya sangat penting untuk sistem pendidikan Rusia, ini Hari Guru yang dirayakan pada hari Minggu pertama bulan Oktober. Tahun ini Oktober 5 ya, dan adalah salah satu hari libur profesional yang paling disukai. Pada hari ini para guru menerima ucapan selamat dari siswa-siswa dan memberi mereka bunga dan hadiah, menatur konser, tari dan banyak-banyak, dan juga menambah koran dingin warna-warni seperti itu di foto. Next slide. Dan juga ada 2 hari raya untuk mahasiswa dari senior school, dari sekolah atas, ini bel terakhir, dan juga ada pesta lulusan, ya, pesta untuk semua lulusan di sekolah. Berterakhir, benderin untuk para siswa sekolah tahun terakhir. Bel ini menandai berakhirnya kelas dan pekerjaan rumah yang terkadang terasa membebani. Lalu apa selanjutnya? Tentu saja ujian akhir, kuliah, dan kehidupan sebagai orang dewasa yang sesungguhnya. Di Rusia, momen para siswa yang beranjak dewasa ini dikenal dengan sebutan bel terakhir.
Dan sesuai tradisi pada perayaan ini, seorang siswa akhir tahun yang dinilai paling kuat, yang menggendong seorang siswi kelas 1 yang tercantik, dan siswi kelas 1 ini kemudian akan membunyikan sebuah lonceng besar. Dan ratusan balon juga yang diterbangkan ke angkasa melambangkan siswa SMA dan sekolah dan segera memasuki kehidupan sebagai orang dewasa yang sebenarnya. Next slide. Ini bel terakhir ya. Dan ini pesta kelulusan. Ya, ini adalah upacara kelulusan biasanya diadakan di sekolah. Upacara paling sering dibagi menjadi 2 bagian, bagian resmi dan bagian khusyuk. Pada bagian resmi, lulusan diberikan atestat dan menerima ucapan selamat dari semua staf guru di sekolah dan kepala sekolah. Ya, ini sistem pendidikan Rusia sekarang di Rusia ya. Ini sistem pendidikan yang sangat menarik. Ini juga tradisi yang kuat dari zaman Soviet, dari zaman kerajaan Rusia. Dan juga di Rusia, di sistem pendidikan Rusia ada ilmu yang sangat penting. Ini ilmu pedagogika. Pedagogika ada hanya di sistem Rusia, tidak ada di Amerika, tidak ada di Eropa. Ada pedagogika sekarang ada di Rusia, seperti sistem psikologi pendidikan, seperti sistem asuhan dan pendidikan untuk menjadi orang terpelajar. Dan ini ide bagus dari Bapak Pendidikan Rusia, ilmuwan terkenal Profesor Makarenko, ya. Dia untuk orang Rusia seperti Ki Handjar Dewantoro untuk orang Indonesia. Dan ini fondasi ide-ide dari ilmuwan pedagogika, ini fondasi kuat untuk sistem pendidikan Rusia. Dan terima kasih banyak atas perhatian Anda. Next slide. Terima kasih banyak. Maaf kalau ada kesalahan di bahasa saya, ya saya belum berbicara dengan lancar, tapi saya akan mencoba untuk menjelaskan sistem pendidikan sekolah di Rusia. Ya, terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak waktunya dan terima kasih banyak atas penjelasannya Pak Nikita. Sebenarnya itu bahasanya sudah sangat bagus banget sih kalau menurut saya. Tidak perlu rasa kecil hati. Jadi untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian selaku pesertanya, kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, misalnya udah mulai ada muncul pertanyaan, bisa ditulis di kolom chat dulu ya. Nanti kalau misalnya daripada pertanyaannya lupa kan jadinya bisa ditulis di situ, nanti akan kita bacakan dan dipersilakan untuk bertanya di sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Ya, jadi sekarang kita langsung lanjut aja ke sesi materi yang kedua. Kepada Bapak Enjay dipersilahkan untuk melaksanakan presentasinya. Ya. Maaf Pak, mikrofonnya bisa dinyalakan dulu. Oh iya. Ya. Baik. Terima kasih untuk moderator dan juga panitia pelaksana dari teman-teman Permira. Selamat siang waktu Moskow, St. Petersburg. Selamat sore menjelang malam dan mungkin selamat malam waktu Indonesia bagian barat, bagian tengah, dan mungkin bagian timur sudah lebih malam lagi. Mas kita bagus sekali presentasinya tadi telah disampaikan oleh Mas Nikita, yaitu antara lain pendidikan di Rusia itu bagaimana tadi sudah sama-sama kita dengar ya. Terima kasih kepada para peserta webinar yang sudah bergabung dalam webinar ini. Nah, namun dari webinar ini tentunya kita bisa
mengetahui bagaimana pendidikan di Rusia dan apa yang dapat kita pelajari dalam hal ini, yaitu terkait dengan hubungan bilateral Indonesia-Rusia. Slide selanjutnya silahkan. Nah, tadi oleh Pak Kuai, Pak Wakil Duta Besar, Pak Aziz, sudah disampaikan panjang lebar juga mengenai hubungan bilateral Indonesia-Rusia. Saya tidak akan mengulanginya. Nah, ini sepintas saja. Di mana sih Rusia itu? Mungkin bagi yang belum ke Rusia, apabila ada kesempatan bisa berkunjung ke Rusia. Dan bagaimana jarak antara Rusia dan Indonesia, lalu seberapa luas Rusia itu sendiri, sepintas kita bisa lihat dalam peta ini. Tadi disampaikan juga hubungan kedua negara yang sangat baik. Kemudian Rusia sebagai negara besar tentunya banyak sekali peran penting Rusia bagi Indonesia, antara lain di bidang pendidikan ini ya. Nah, peran penting itu sendiri sebagaimana kita ketahui tadi di bidang politik, pertahanan, ekonomi, perdagangan, pariwisata, pendidikan, dan sosial budaya. Sudah disampaikan oleh Bapak Aziz Nur Wahyudi tadi di awal sambutannya. Tentunya bagaimana kita mengimplementasikan kerjasama itu, meningkatkan kerjasama itu, peran apa yang dapat kita berikan untuk kemajuan hubungan kedua negara itu. Antara lain yang kita diskusikan di sini ada pendidikan. Selanjutnya, slide selanjutnya. Tadi disampaikan oleh Bapak Nikita panjang lebar mengenai pendidikan di Rusia, karena beliau orang Rusia, besar kecil di Rusia, tentunya di suatu daerah di Ulyanovsk ya, Pak Nikita ya. Nah, jadi pendidikan itu sendiri merupakan salah satu prioritas program yang sangat penting bagi pemerintah Rusia. Tentunya di Indonesia juga salah satu prioritas penting pendidikan yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia. Kemudian pendidikan ini tentunya untuk peningkatan taraf hidup masyarakat ya, supaya anak-anak generasi muda mempunyai pendidikan yang layak. Nah, jenjang pendidikan tadi sudah disampaikan, saya tidak akan mengulang lagi. Nah, ada catatan juga tahun ini ya, tahun pelajaran ini di Rusia itu ada sekitar 27 juta orang ya yang belajar di bangku-bangku sekolah. Ya, di bangku-bangku sekolah. 17-nya adalah murid sekolah ya. 1,9 juta adalah murid kelas 1 yang baru masuk kelas 1, kelas SD. Kemudian 7 juta anak-anak prasekolah di sebelum kelas 1. Begitu banyaknya ya. 17 juta, 7 juta. Kemudian 3 jutanya adalah di sekolah-sekolah kejuruan. Saya tidak membandingkan bagaimana dengan di Indonesia ya, cuma ini gambaran yang ada di Rusia. Dan jumlah sekolahnya pun begitu banyak, yang bersekolah di lebih dari 80.000 sekolah dari Kaliningrad di ujung barat Rusia sampai Vladivostok, Kamchatka di ujung timur Rusia. Nah, tadi kita lihat sempat bagaimana lambang negara Rusia itu burung berkepala 2. Nah, itu filosofinya yaitu ke barat dan ke timur. Jadi Rusia berada di tengah-tengah, ke Eropa dan ke Asia, kurang lebih seperti itu. Terkait dengan guru juga di sini cukup banyak, namun tentunya Rusia merasakan jumlah yang ada pun masih kurang, seperti di kita juga tentunya, ya. 1,5 juta guru yang ada, kekurangannya masih besar, sekitar 150.000 guru. Dari data yang ada, tahun 2013 misalnya satu guru perbandingannya adalah 15,7 murid. Kemudian tahun 2009 satu guru 18,4 murid. Nah, itu kurang lebih perbandingannya. Mungkin yang di Indonesia yang Bapak Ibu guru di Indonesia bisa mengetahui sendiri, bisa membandingkan sendiri bagaimana
guru-guru di Indonesia, bagaimana murid di Indonesia, jumlah murid di Indonesia, dan juga nanti sistem pendidikannya. Bagaimana sih di Rusia, bagaimana di Indonesia, bisa kita bandingkan. Apa yang kita dapatkan dari Rusia ya. Tadi juga misalnya sudah disampaikan oleh Pak Nikita, tanggal 1 September itu adalah tanggal yang sangat penting sebagai awal mula dimulainya pendidikan di Rusia ya. Libur panjang pada bulan Juni Agustus dimanfaatkan dengan maksimal mungkin, semaksimal mungkin selama musim panas untuk berlibur. Nah, di sini saya ingin mengambil contoh, tadi Pak Nikita mengambil contoh sekolah di Ulyanov, di suatu daerah yang lumayan mungkin cukup jauh juga dari Moskow. Nah, Pak Nikita, apakah Pak Nikita, saya satu pertanyaan dulu ke Pak Nikita, waktu Pak Nikita sekolah di sana apakah gratis atau bayar? Waktu sekolah di sana? Di Ulyanovsk waktu sekolah gratis. Semua sistem pendidikan di Rusia adalah sistem gratis. Iya, nah ya. Nah ini saya akan juga sebagai perbandingan salah satu sekolah di Moskow. Nah sekolah ini kebetulan di sekolah itu anak saya sekolah ya. Nah sebagai contohnya nanti bisa dibandingkan bagaimana dengan sekolah di Indonesia. Nah ini anak sayanya nih sekalian saya perkenalkan juga. Ini namanya Rusiana. Ya, Rusiana, silakan Rusiana mau menyampaikan sesuatu. Selamat siang, halo semuanya. Saya Rusiana, saya kelas 4 di sekolah 1259. Di sekolah saya belajar matematika, teknologi, bahasa Rusia, bahasa Inggris, olahraga, sains, seni, musik, dan menulis. Melukis ya. Nah, ada lagi yang ingin disampaikan? Saya senang sekali sekolah bisa belajar di sekolah Rusia sejak kelas 1 sampai di kelas 4. Nah ini dia nanti perbandingan saja. Anak saya sekolah di sekolah Rusia dari kelas 1 sampai kelas 4. Nah, bagaimana sistem pendidikannya? Slide berikutnya. Nah, sebagai contoh, slide berikutnya untuk tadi disampaikan bahwa sekolah di Rusia itu di sekolah pemerintah gratis. Nah ini mungkin bisa dijadikan contoh untuk Indonesia juga. Mas Nikita dari kelas 0 sampai lulus sekolah itu tidak bayar. Nah ini pun sampai sekarang pun sama. Jadi pemerintah menjamin pendidikan anak-anak Rusia ini. Tidak dipungut biaya. Nah di sini biaya gratis ya. Salah satu contohnya di sekolah nomor 1259. Nah di websitenya pun di sini ditulis. Di sini ada catatan fasilitas yang diberikan oleh sekolah, buku, fasilitas lainnya seperti apa di sini misalnya bahkan makan pagi disediakan. Makan pagi anak-anak sekolah itu disediakan makan. Kemudian fasilitas-fasilitas lainnya tidak dipungut biaya apa-apa. Sepeser pun gitu ya, sebagai contohnya. Nah, kalau kita di Indonesia misalnya kita harus bayar SPP ini itu dan sebagainya. Ini salah satu perbandingan. Bagaimana pemerintah memperhatikan pendidikan bagi warganya ya. Ini contohnya. Lalu slide berikutnya silakan. Untuk daftarnya pun tidak sulit untuk daftar sekolah. Misalnya itu berdasarkan perwilayah regional di mana tempat kita tinggal. Misalnya ini tentunya untuk mempermudah juga. Nah, daftar ada dikasih pilihan sekolah secara online, aplikasi daftar nanti diberitahu oleh sekolah tersebut. Apabila kita cocok kita ambil sekolah tersebut, tidak harus datang dulu ke sekolah. Itu salah satu pengalaman. Jadi begitu mudahnya untuk mendaftar juga. Pihak sekolah pun proaktif ya untuk menanggapi orang tuanya yang mendaftarkan anak-anaknya. Lalu ini adalah salah satu contoh aplikasi yang diterapkan di Moskow, khususnya mungkin di kota-kota lainnya di Indonesia. Jadi orang tua itu bisa memantau bagaimana perkembangan anak-anak sekolah. Jam berapa masuk, jam berapa keluar, makan apa di sekolah, beli apa di sekolah,
jadwal pelajarannya apa, nilainya berapa, ya, seperti itu, kehadirannya, kemudian pekerjaan rumahnya. Ini aplikasi ini secara bukan per sekolah, tetapi dikelola oleh pemerintah, ya, oleh pemerintah. Ini tinggal mengecek di HP kita ada aplikasinya atau melalui website pemerintah. Kalau ini di Moskow, pemerintah Moskow. Nah, kita bisa misalnya anak ada di sekolah, jam berapa masuk, jam berapa keluar. Ini salah satu contoh anak saya. Nah, saya belum tahu apakah di Indonesia sudah ada hal seperti itu. Kemarin saya mencoba mencari-cari, mungkin di sekolah tertentu sudah ada. Tapi apa itu misalnya seperti di Moskow, seluruh kota Moskow melalui program pemerintahnya saya belum menemukan, ya. Kecuali kalau misalnya di Indonesia sekolah A sudah mencoba membuat aplikasi, sekolah B sudah mencoba membuat aplikasi. Nah, ini pun saya kira salah satu hal yang bisa dicontoh oleh kita, bagaimana pemerintah kota Moskow khususnya ini membuat aplikasi seperti ini untuk memantau anak-anak belajar di sekolah, gurunya bagaimana, kemudian kehadiran, keberhasilannya, dan sebagainya. Ini selain perkembangan-perkembangan yang ada. Yang selanjutnya silakan. Ini sepintas saja yang selanjutnya dari aplikasi ini. Nah, ini misalnya kita bisa memantau dari sini melalui situsnya, ya. Tadi melalui aplikasi di-download, kemudian ini melalui situsnya juga, situs resmi pemerintah Kota Moskow. Jadi tidak bersifat antar sekolah A, sekolah B, kita tinggal masuk ke situs-situs setelah terregistrasi. Lanjut. Slide berikutnya silahkan. Nah, ini antara lain jadwal harian. Apa yang dipelajari di sekolah? Pelajaran apa? Misalnya ini tanggal 2 September. Pelajaran apa, jam berapa, dari jam berapa sampai jam berapa, gurunya siapa, dan sebagainya. Di mana alamat sekolahnya, ya, ruangannya, ruangan berapa, di situ kita bisa mantau pelajaran-pelajarannya. Jadi orang tua tidak perlu bertanya ke sana kemari, bisa langsung memantau perkembangan hari itu. Selanjutnya, selain tadi jadwal pelajaran, kemudian slide selanjutnya ini pekerjaan rumah. Nah, kita bisa memantau apa? Tiap hari ada pekerjaan rumah yang diberikan oleh gurunya. Jadi anak-anak juga dituntut untuk belajar kembali di rumah, ya, mengulang atau misalnya menambah pelajarannya di rumah. Ini PR-nya misalnya halaman berapa sampai berapa, pertanyaannya apa, itu ya. Tiap pelajaran kita sudah tinggal membuka aplikasi tersebut. Tidak harus bertanya lagi, selain anak kita punya catatan harian juga yang dia bawa tiap hari ke sekolah. Ditulis PR-nya apa, halaman berapa banyak misalnya PR-nya itu. Selain buku buku harian yang kalau di kita mungkin dulu ada istilahnya buku penghubung, ya, buku penghubung. Nah, ini salah satu contohnya ini. Halaman berapa, PR-nya apa, seperti itu ya. Lanjut, itu tadi PR-PR yang diberikan. Kemudian kita juga bisa memantau nilai-nilai yang diperoleh oleh anak kita. Pelajaran apa, nilainya berapa, hari apa, berapa banyak misalnya nilai yang diperoleh. Ini salah satu contoh. Nah, di Rusia itu sistem penilaiannya adalah sistem penilaian paling tertinggi nilainya 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Atau kalau bisa nilainya sistem 100, 5 itu 100. 4, 80 kurang lebih seperti itu. Kalau dulu misalnya di kita waktu saya zaman SD nilainya nilai sampai 10, kita sama-sama sampai 10. Kita menghindari nilai sampai 5 karena tinta merah seperti itu ya. Nah, ini nilai-nilai kita bisa pantau juga. Apa yang dia pelajari, pelajaran apa, bagaimana nilainya, seperti itu ya. Nah, ini. Kemudian slide selanjutnya, semua orang tua pun bisa memantau kehadiran anak-anak di sekolah itu sendiri melalui aplikasi ini. Jadi anak-anak punya kartu di tab tiap hari. Masuk jam berapa kita bisa mantau. Keluar jam berapa kita bisa mantau. Misalnya ini salah satunya
tanggal 2 Oktober masuk jam 9:07. Nah, pulang jam 13.22 misalnya seperti itu. Hari berikutnya dan sebagainya. Nah, terkait misalnya masa pandemi nanti kita sedikit bahas di belakang ya. Nah, ini pendidikan di sekolah. Di sekolah-sekolah negeri tentunya. Sekolah-sekolah negeri di Rusia yang pemerintah memberikan perhatian yang sangat besar sekali. Seperti tadi, biaya sekolah yang gratis. Saya sendiri misalnya terus terang, selama anak saya sekolah di sekolah itu, sepeser pun ke sekolah tidak memberikan uang sekolah, uang bangunan, uang uang SPP dan sebagainya, ya, beda seperti di kita. Nah, lalu jadwal pelajaran, kita pun bisa melihat jadwal pelajaran di secara elektronik itu sendiri. Pelajaran-pelajaran apa yang slide selanjutnya silakan. Pelajaran-pelajaran apa yang anak-anak kita pelajari di sekolah ya. Ini misalnya ada sastra, kemudian IPA kalau di kita, kemudian matematika, bahasa Rusia, musik dan sebagainya. Anak-anak pun tidak di metode pembelajarannya pun saya kira luar biasa ya. Di sini guru-gurunya pun luar biasa dalam mengajarkan anak-anaknya itu sendiri. Program pendidikan, slide selanjutnya, ini sebagai gambaran saja. Program pendidikan di sini ada juga pelajaran apa, berapa lama, berapa jam pelajaran yang diberikan kepada anak-anak kita tiap kelasnya itu. Misalnya kelas awal mungkin lebih sedikit, kelas senior mungkin lebih banyak, pelajarannya lebih banyak, jam pelajarannya lebih banyak. Kemudian kalender pendidikannya pun tadi disampaikan oleh Pak Nikita. Jadi kita udah tahu, makanya di sini misalnya kita sudah bisa juga, tentunya kita pun di Indonesia ada kalender pendidikan. Nah, slide selanjutnya ini tentang kalender pendidikan. Nah, anak-anak itu kalau di sini yang sekolah masih triwulan ya, semester per semester juga, tapi dibagi-bagi. Yang hijau misalnya ini masa-masa triwulan pertama. Kemudian setelah triwulan pertama, nah minggu ini sekolah di seluruh Rusia itu sedang libur. Setelah triwulan, tidak ada ujian ya, tidak ada ujian sejauh ini. Mungkin yang tadi aja yang ujian negara di akhir ya. Nah, minggu-minggu ini libur. Tetapi karena situasi pandemi saat ini di Moskow khususnya, pemerintah Moskow memperpanjang masa libur anak-anak sekolah. Jadi seminggu lagi, minggu depan masih libur sampai tanggal 18. Kemudian masuk triwulan kedua. Dan setelah itu ada lagi libur. Seminggu masuk lagi. Ya, libur nanti libur agak panjang, libur tahun baru. Setelah itu masuk lagi, libur lagi, masuk lagi, dan libur musim panas. Begitu kalender pendidikannya. Tentunya orang tua sudah mencanangkan liburan ini kita kemana, liburan ini kita kemana. Makanya misalnya kadang ke Indonesia liburan musim dingin. Di Moskow banyak ke Bali tahun baru karena libur cukup panjang. Apalagi musim panas, libur 2 bulan gitu ya. Nah, kita pun bisa melihat rapor secara secara elektronik gitu. Keberhasilan kita misalnya setahun itu bagaimana anak-anak kita ya. Silakan slide selanjutnya. Misalnya ini sebagai salah satu contohnya ya. Kita bisa langsung mengakses di situ pelajaran apa, nilainya berapa. Ini contoh kelas 3 misalnya. Kalau sistem penilaian yang 1 sampai 5 misalnya nilainya ini ya, pelajarannya di situ ada seni, bahasa Inggris, bahasa asingnya, informasi teknologi, sastra, bacaan sastra, matematika, musik, IPA kalau di kita sains, bahasa Rusia, teknologi, dan olahraga ya. Kalau misalnya sistemnya 100, nah itu kurang lebih seperti itu di di konversinya. Nah, cara guru-guru menyampaikan pelajaran pun saya kira saya melihat sangat bagus sekali itu. Anak-anak bisa menyerap, dituntut anak-anak itu bisa mandiri, kemudian anak-anak bisa kreatif, menyampaikan gagasannya, tidak takut untuk bertanya dan sebagainya, ya seperti itu. Misalnya suatu
ketika pada saat musim pandemi kemarin bulan April atau Mei ada webinar, ya. Saya memantau anak-anak juga bukan webinar online, kelas online ya. Anak-anak juga belajar online. Suatu ketika gurunya itu mungkin bermasalah dengan akses internet. Tidak ada, menghilang, putus. Nah, anak-anak awalnya ramai, gitu, kemana guru kita, kemana guru kita. Tetapi langsung mengendalikan situasi. Mereka tidak langsung meninggalkan kelas online itu, tidak misalnya pada tinggal diam, tetapi melanjutkan pelajaran itu sendiri. Ada sejumlah anak yang langsung inisiatif mengendalikan. Misalnya, baik kita lanjutkan pelajaran ini sambil menunggu. Nah, tadi pelajaran ini, yang ini. Jadi itu dari kecil seperti itu. Ada inisiatif seperti itu. Anak-anak sudah dilatih untuk mengemukakan gagasannya. Ya. Nah ini di saat pandemi semua sekolah saat itu online ya kemarin. Namun saat ini setelah tahun ajaran baru, sebagian besar sekolah-sekolah di Rusia sudah offline, tetapi disesuaikan situasi kondisi masing-masing. Jika misalnya di suatu daerah atau di suatu tempat kondisinya kurang begitu bagus karena pandemi, mungkin online. Tetapi apabila memungkinkan untuk offline, datang ke sekolah ya. Di sana pun tentunya semua mengikuti protokol kesehatan yang diberikan yang dicanangkan oleh pemerintah. Ini ada beberapa contoh, misalnya kegiatan-kegiatan, ada beberapa foto. Silakan slide berikutnya. Nah ini yang tadi disampaikan oleh Pak Nikita tiap 1 Januari. Nah ini luar biasa sekali. 1 September ya, maaf. Luar biasa sekali. Khususnya bagi murid-murid kelas 1. Diantar oleh orang tuanya, membawa bunga. Acara di sekolah, di hari pertama itu baris berbaris. Maksudnya upacara pembukaan. Seperti tadi ada yang membunyikan lonceng. Ya. Lalu di situ acara perayaan luar biasa. Memberikan kesan orang tua mengantar dan diberikan kesempatan orang tua juga pada hari itu. Ini contohnya hari pertama September. Kemudian 4 tahun kemudian ini yang kelas anak saya ya. Nah ini pun tiap 1 September sama. Namun untuk tahun ini karena pandemi disesuaikan. Lalu kegiatan-kegiatan di sekolah pun tidak hanya di dalam kelas, tetapi di luar kelas juga. Ya, seperti contoh di foto-foto berikutnya. Jadi kreativitas anak dituntut. Ini misalnya kunjungan ke museum, acara budaya, menari, menyanyi, ada kelas-kelas tambahan, mau misalnya musik, olahraga atau apa, di situ lomba-lomba seperti ini, lomba baca puisi, ya, kunjungan ke museum, kunjungan ke tempat-tempat yang meningkatkan kreativitas dan sebagainya. Itu. Dan di sekolah-sekolah ini. Ini hanya terkait sekolah. Di universitas pun pada dasarnya sama. Mungkin di universitas apabila ada yang ingin mengetahui, yang universitas pada dasarnya sistem pendidikan tidak seperti di Indonesia yang karena saya bukan lulusan salah satu universitas di Indonesia tapi di Rusia. Jadi pelajarannya pun sistemnya seperti sistem paket bukan SKS. Jadi misalnya semester ini, tahun ini pelajarannya itu harus kita tempuh semuanya. Kemudian semester berikutnya pelajarannya ganti dan harus kita ikuti semuanya. Jadi sistem paket. Dan tentunya sekarang sudah lebih maju lagi dengan teknologi yang ada. Seperti tadi sedikit banyak disampaikan oleh Bapak Nikita. Nah kemudian nanti panjang lebarnya apabila ada yang ingin bertanya dalam diskusi interaktif, apabila ada yang belum dikupas, disampaikan, bisa kita diskusi nanti ya. Kalau disampaikan terlalu panjang lebar karena waktu dan juga nanti tidak ada pertanyaan mungkin kalau sudah disampaikan. Nah, selanjutnya slide terakhir, silakan ya. Nah, ini dari webinar ini
kita ambil hikmahnya juga, yaitu untuk mengembangkan jejaring. Misalnya di sini tercatat di sini ada 60 partisipan. Tentunya satu sama lainnya sambil bertemu, berkenalan. Nah, ini pun sama. Saya juga gunakan kesempatan ini untuk mengembangkan jejaring, menambah teman, menambah saudara, ya. Seperti pepatah Rusia di sini. Nie imej 100 rublei, a imej 100 druzei. Jadi janganlah memiliki 100 rubel, tetapi milikilah 100 teman. Nah, di sini artinya teman lebih penting daripada materi atau uang. Nah, di sini dari sini pun kita hikmahnya dapat kita ambil. Nah, apabila ada yang ingin berkomunikasi dengan saya, silahkan, ya. Ini kontak saya, mau WA, mau IG, mau FB atau email, silahkan, atau KBRI di sini silahkan, ya. Apabila bisa kami tanggapi, kalau tidak kita cari jalan keluarnya. Itu, ya. Nah, mungkin itu saja untuk sekedar informasi. Jadi ada beberapa catatan, kita simpulkan masing-masing saja. Kita simpulkan masing-masing bagaimana pendidikan di Indonesia dulu, sekarang, mungkin nanti ke depan, apalagi di era globalisasi, di era apalagi saat ini, saat pandemi, di mana-mana. Mungkin di Indonesia sejak di beberapa daerah sejak pandemi ini masih banyak yang online begitu. Nah, kita bisa berbagi pengalaman. Seperti tadi penggunaan aplikasi, saya kira sangat bagus. Orang tua dapat memantau, karena ya kita memahami, kita banyak mendengar di Indonesia misalnya untuk biaya sekolah itu sangat mahal, pemerataan pendidikan belum merata, karena seperti di daerah-daerah di kita banyak yang tidak mendapatkan pendidikan yang maksimal karena kendala biaya antara lain. Nah, di Rusia saya kira program pemerintahnya sangat bagus, seperti Pak Nikita di Ulyanov, di Moskow yang kota besar, di daerah juga yang lainnya mendapatkan pendidikan yang layak, setidaknya pendidikan dasar dan menengah. Itu. Baik, silakan moderator lanjutkan dulu, nanti kita diskusi lebih lanjut, dialog interaktif. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Enjay atas waktunya dan atas penjelasannya. Keren banget tadi udah ada contoh aplikasi untuk murid-murid di Rusia juga ya. Salam juga buat adiknya. Iya, jadi kita sekarang langsung lanjut ke sesi selanjutnya aja. Jadi sesi selanjutnya itu diskusi interaktif dan tanya jawab. Jadi saya lihat udah ada banyak banget pertanyaan di kolom chatnya ya. Jadi di sini saya pilih salah satu dulu untuk menanyakan pertanyaannya, langsung disampaikan aja. Terus nanti setelahnya kita sambil jalan aja. Jadi saya sekarang persilahkan kepada Ibu Nurul Kobariah untuk menyampaikan pertanyaannya. Bisa langsung nyalakan kameranya dan mikrofonnya. Iya. Halo, Ibu Nurul. Iya, mungkin kalau misalnya belum ini ya. Sekarang saya persilahkan kalau gitu kepada Anissa. Anissa dari Universitas Paramadina. Silakan menyampaikan pertanyaannya. Iya, halo. Bisa dinyalakan mungkin mikrofonnya. Mungkin mikrofonnya bisa dinyalakan dulu. Belum kedengaran nih suaranya ya? Atau mungkin dari panitia? Boleh minta headsetnya coba dilepas dulu, Bu. Siapa tahu dari headsetnya. Ya, maaf.
Kak Rovela, suaranya ke mute. Kak Rovela, maaf mikrofonnya ke mute. Oh ya, sorry. Iya. Jadi gimana Ibu Nurul bisa ini kah? Suaranya sudah bisa kedengaran? Halo. Iya. Ya. Ya. Sudah bisa ya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Ibu. Maaf ya, ini karena saya emak-emak, jadi ada sedikit iklan nih di belakang. Bentar ya. Maaf, saya ingin bertanya kepada narasumber atau kepada kakak-kakak yang sekarang sedang kuliah di Rusia ya. Selamat bisa kuliah di negeri orang, itu suatu pencapaian yang luar biasa sekali. Yang ingin saya tanyakan, untuk sistem ujian, tadi kan ketika anak sudah berada di menyelesaikan pendidikan dasar itu, tetap akan ada ujian ya. Yang ingin saya tanyakan, sama nggak sih sistemnya seperti di Indonesia? Karena di kita itu ujian tetap terpatok pada angka. Di SD aja, untuk 3 mata pelajaran jika tidak memenuhi SKL, itu pasti dipastikan anak itu tidak bisa lulus ya. Harus lulus dengan nilai predikat sikap yang baik, tapi di satu sisi nilai 3 mata pelajaran itu tidak boleh kurang dari SKL yang kita tetapkan. Apakah di Rusia sama atau bagaimana? Terima kasih untuk jawabannya, saya tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu pertanyaannya. Jadi kurang lebih pertanyaannya kalau sistem pendidikan di Rusia itu ujiannya gimana, terus untuk lulusnya itu gimana gitu ya, apa bedanya sama di Indonesia. Ya, jadi kira-kira yang mau menjawab Pak Enjay atau Pak Nikita? Sebaiknya Ya. Pak Nikita. Atau Pak Enjay, silakan. Kalau kita kan pernah sekolah. Nah, bagaimana dulu waktu di sekolah? Apakah ujian tiap tahun atau bagaimana? Silakan. Ya, terima kasih banyak. Selamat siang Ibu. Di Rusia itu sistem ujian untuk sekolah dasar itu tergantung pada sekolah tertentu. Ada ujian di suatu tempat, tetapi di sekolah-sekolah lain tak ada ujian untuk sekolah dasar ya, untuk lanjut ke sekolah menengah. Dia ini ada berbeda di sistem pendidikan, tetapi ini dari manajemen sekolah. Ya, ini seperti itu. Ini solusi dari manajemen sekolah. Kalau mau ujian untuk sekolah dasar, ya ada ujian untuk sekolah dasar. Tetapi ini tidak susah untuk melakukan, untuk pas tes ini atau ujian ini. Di sekolah dasar kami membaca puisi atau membaca teks dan juga melakukan latihan matematika ya, seperti matematika, aritmetika, dan juga ada ujian bahasa Rusia, tapi ini juga tidak susah untuk siswa yang muda yang di sekolah dasar. Ya, dan setelah sekolah dasar semua orang di kelas melanjut ke sekolah menengah. Dan ini sekolah yang satu ya. Tadi manggil Anissa dari Paramadina, silakan bertanya. Aku mau nanya. Enggak, mau nanya, speakernya nggak aktif. Iya, ke Anissa. Anissa.
Nah, ya sekarang ini baru kedengaran suaranya. Iya. Jadi begitu jawabannya dari Pak Nikita ya. Bagaimana Ibu Nurul? Jawabannya bisa diterima atau Pak NJ ada yang mau ditambahkan? Ya, saya tambahkan sedikit ya. Misalnya di sekolah anak saya itu yang saya pantau, kelas 1 sampai kelas 2, kelas 3 kemarin tidak ada ujian ya di akhir tahun itu. Tidak ada, dulu mungkin di kita mengenal EBTA ya, tahap akhir, atau ujian-ujian di akhir tahun. Tetapi yang saya lihat ini tidak ada. Jadi nilai-nilai yang tiap sekolah ini, tiap kelas sesuai dengan yang diperoleh dari belajar sehari-harinya. Tetapi di akhir jenjang itu tentunya ada ujian yang disebut tadi kalau dalam bahasa Rusianya itu ujian negara kalau di kita istilahnya. Jadi ada pelajaran-pelajaran tertentu yang harus dilalui oleh para murid-murid sekolah itu untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya dengan menempuh ujian negara itu sendiri. Pelajaran-pelajarannya sudah ditentukan seperti pelajaran utama atau pelajaran tambahan seperti misalnya pada tahun ini, pertengahan tahun ini ya, pada masa pandemi. Nah, itu karena situasi pandemi, ujian negaranya pun disesuaikan di wilayah masing-masing. Dan nilai-nilai itu untuk menempuh ke pendidikan berikutnya, misalnya ke universitas dari sekolah. Yang saya pantau seperti kemarin, misalnya ada yang tidak ikut ujian negara, tidak apa-apa, tetapi tidak bisa melanjutkan ke jenjang universitas. Ya, nah untuk melanjutkan ke jenjang universitas harus mengikuti ujian negara yang yang disiapkan atau misalnya yang oleh pemerintah, nilainya berapa nanti, cukup atau tidak, kemudian pelajaran-pelajarannya apa. Itu yang bisa saya tambahkan. Bukan begitu Pak Nikita? Ya Pak, ada sistem ujian hanya untuk dua nilai. Ini sekolah menengah, ini kelas 9 ya, di akhir kelas 9 ini OG, Государственный экзамен ya, ujian negara. Dan kemudian ada juga YG, ini ujian lain ya untuk sekolah atas ya, untuk sekolah menengah atas, untuk universitas. Kalau di kelas 9 ya sekolah menengah umum bisa masuk ke college atau teknikum ya, tapi di sekolah atas untuk ujian negara bisa masuk ke universitas. Ini perguruan tinggi ya. Ya, itu tambahannya ya. Silakan moderator. Iya, terima kasih banyak jawabannya Pak Enja dan Pak Nikita. Bagaimana Ibu Nurul? Jawabannya cukup memuaskan? Ya, terima kasih. Sangat terpuaskan. Mudah-mudahan saya bisa main ke Rusia. Amin. Buat studi banding. Silakan. Terima kasih Pak Nikita dan Pak Injay. Terima kasih, Pak. Ya, kalau gitu kita langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Untuk yang tadi sudah saya persilahkan, untuk Anissa, bisa silahkan disampaikan pertanyaannya. Halo Kakak, maaf ya yang tadi. Iya, silahkan. Mau tahu kan sekolah menengah atas di sana cuma 2 tahun. Jadi mau tahu sistemnya untuk melakukan persiapan itu seperti apa, guru dan muridnya itu apakah ada les tambahan atau pelajaran tambahan, terus metodenya yang dipakai itu apa Kak selama 2 tahun. Semenjak kan 2 tahun itu jenjang pendidikannya lumayan ini ya, singkat ya, kalau kita kan di Indonesia 3 tahun ya. Terima kasih, itu aja. Iya, makasih pertanyaannya Anissa. Jadi pertanyaannya, kalau misalnya di Indonesia kan biasanya untuk SMA itu 3 tahun, kalau di Rusia itu 2 tahun. Terus, jadi apa strategi orang Rusia buat murid-muridnya jadi siap untuk ke universitas gitu ya? Ya, silahkan kira-kira yang mau menjawab, Pak Nikita atau Pak Enjay? Silakan Pak Nikita dulu. Terima kasih. Selamat siang Anissa.
Di Rusia untuk persiapan untuk universitas 2 tahun ini cukup, ini sekolah atas, dan ini persiapan hanya untuk ujian negara terakhir, ya, ujian negara YG, ya, untuk masuk ke universitas. 2 tahun ini normal untuk semua siswa di Rusia, tetapi ini seperti juga membeli servis tutor untuk disiplin yang susah, yang siswa selama periode 2 tahun di sekolah atas belajar di sekolah dan juga belajar di rumah dengan tutor untuk matematika, kalau susah ya tutor untuk bahasa Rusia, untuk bahasa Inggris, ya. Dan ini sistem tutor juga. Tutor ini guru yang libur, yang bekerja seperti tutor pribadi atau guru pribadi, ya, untuk semua orang, dan selama 2 tahun mereka persiapan untuk universitas. Tetapi selama 5 tahun di sekolah menengah umum, semua siswa belajar disiplin umum, dan ini juga cukup untuk ujian. Dan ini bukan 2 tahun, tetapi 7 tahun. 5 tahun plus 2 tahun di sekolah atas. Ini cukup untuk fase ujian negara di Rusia, ini normal. Ya, terima kasih jawabannya Pak Nikita. Pak Enjay, ada yang mau ditambahkan? Saya kira cukup karena Pak Nikita yang sudah langsung mengalami. Iya. Ya, terima kasih jawabannya. Bagaimana Kak Anissa? Iya, cukup Kak. Jadi ada tutor tambahan ya. Oke. Iya. Jadi itu ya strateginya kalau misalnya di Rusia. Ya, jadi kalau gitu sedikit tambahan. Jadi selain pelajaran seperti di kita ya di Indonesia, selain pelajaran utama juga ada pelajaran tambahan yang ada yang misalnya diusulkan oleh pihak sekolah, misalnya ada yang mau mendalami salah satu bidang olahraga, bulu tangkis atau apa, ada kelas khusus. Itu yang berbayar tentunya. Kemudian ada yang misalnya pelajaran lain, seperti misalnya pelajaran tambahan yang diselenggarakan oleh gurunya di sekolah, matematika atau apa, itu bisa juga. Atau di luar itu, kursus, les, atau misalnya belajar di tempat-tempat kursus itu juga banyak, seperti ada yang balet, ada yang bahasa asing lainnya, atau misalnya keterampilan lainnya untuk menambah kreativitas anak itu sendiri. Silakan lanjutkan. Iya, terima kasih banyak jawabannya. Jadi sekarang kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, dan karena mengingat waktu juga, jadi ini akan jadi pertanyaan terakhir ya. Ini silahkan kepada Mary Yovita Tarigan. Silahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Mary Yovita Tarigan. Kebetulan saya sedang berkuliah di salah satu universitas di Rusia. Dan kebetulan universitas saya juga adalah universitas pedagogi. Jadi saya mempelajari khusus tentang pendidikan, khususnya sekolah dasar. Nah, jadi pertanyaan saya mungkin kepada yang pertama tadi, karena Pak Enjay adalah orang Indonesia yang berada di Rusia, tapi anaknya berkuliah di Rusia. Jadi pertanyaan saya, apakah pemerintah Rusia itu juga meng-cover untuk anak-anak bersekolah di Rusia, walaupun itu bukan merupakan warga negara Rusia? Nah, pertanyaan saya mungkin kepada Pak Nikita mengenai bagaimana cara pengkontrolan untuk mengkontrol perataan sistem pendidikan di Rusia. Apakah ada peraturan-peraturan dari pusat yang harus diikutikah di setiap wilayah di Rusia, atau bebas setiap manajer sekolah itu membuat sistem pendidikannya sendiri? Mungkin itu pertanyaan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Mary. Jadi pertanyaannya untuk Pak Enjay, kalau karena
anak PNJ kan bukan warga negara Rusia asli gitu ya, dan itu tuh untuk biaya biaya sekolahnya itu beneran jadi gratis atau gimana gitu kan. Terus yang untuk Pak Nikita, pertanyaannya untuk sistem pendidikannya itu semuanya dari negara atau setiap daerah punya sistem pendidikannya masing-masing? Ya, silakan mungkin dari Pak NJ bisa dijawab. Baik, untuk sekolah di Rusia, pemerintah Rusia sendiri tidak membeda-bedakan ya, apakah itu orang Rusia atau orang asing. Nah, karena kalau orang Rusia sendiri tentunya dijamin oleh konstitusi Rusia bahwa warga negaranya berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Nah, bersekolah di sekolah pemerintah itu yang saya ketahui seperti anak saya ya, itu gratis sama sekali ya. Pokoknya boleh katakan gratis tis gitu ya. Spesial pun tidak mengeluarkan biaya. Adapun biaya-biaya itu di luar itu adalah inisiatif orang tua murid. Seperti ada komite orang tua, misalnya kalau anaknya mengadain acara apa gitu, kumpul-kumpul, misalnya minum teh, kopi, atau misalnya pergi karya wisata, jalan-jalan, nah itu bisa dibantu dari situ. Nah, jadi untuk orang asing pun tidak hanya anak saya, ada juga anak orang Indonesia lainnya bersekolah di Rusia mendapatkan fasilitas yang sama. Fasilitas dan semua juga seperti warga negara Rusia itu sendiri. Hanya tentunya bahasa Rusia yang digunakan. Kalau belajarnya dari awal tentunya akan memudahkan bagi anak kita. Misalnya dari kelas 1 langsung dicemplungin. Gitu ya. Nah, seperti anak saya. Hanya sekali nangis pada tanggal 1 September saat hari pertama saja. Karena dari awal udah seneng masuk sekolah. Ketika datang ke sekolah kan bingung. Ini pada bule-bule semua, ngomongnya nggak ngerti. Sempat nangis. Nah, tetapi setelah itu sampai sekarang tidak ada masalah. Ya, sudah bisa beradaptasi. Teman-temannya banyak, bisa berkomunikasi. Kendala bagi orang asing apabila masuk sekolah, gabung di sekolah lokal itu adalah tidak dari awal. Misalnya masuk kelas 5, kelas 6. Kalau pengetahuan bahasa Rusianya terbatas, karena itu akan jadi kendala. Itu saja yang jadi permasalahan. Ya, apabila sudah misalnya diterima, melihat kurikulum atau pelajarannya, konversi sama ini itu, tentunya tidak ada masalah apabila sudah masuk di sekolah itu sendiri. Apabila masuk di tengah-tengah, misalnya pindahan dari Indonesia, masuk kelas 6 atau kelas 5 atau kelas 4, yang dikhawatirkan adalah penguasaan bahasa. Nah, jadi fasilitas yang diberikan pemerintah, yang diberikan sekolah itu sama, ya, baik bagi orang Rusia ataupun orang asing, tidak membeda-bedakan metode pelajarannya, bahkan sistem pengajarannya pun wali kelasnya, guru-guru lain sangat bagus sekali. Nah, misalnya metode pendidikannya, metode pelajarannya, kalau kita lihat kenapa orang Rusia itu kalau menulis si A, si B, Mas Nikita, Mas Oleg, Mas Victor dan lainnya, Olga, Tanya atau siapa lah gitu. Kalau Bapak Ibu perhatikan tulisannya hampir sama. Tulisan tangan ya, hampir sama. Silahkan cek ya, mau dimanapun tulisan tangan, tulis sambung bukan cetak. Karena apa? Itu metode yang diajarkan di sekolah sejak kelas 1. Kelas 1 bagaimana membuat huruf A, huruf V, G, D, itu yang abjad Rusia. Tulisannya bagaimana, bukunya pun khusus. Untuk awal-awal, bukunya khusus. Tidak buku, misalnya buku bergaris seperti di kita. Ada buku khusus untuk tahap awal. Makanya dari dasar itu sudah dibina bagaimana cara menulis. Kalau kita melihat misalnya, ini sebagai perbandingan. Anak-anak kita, anak saya pun misalnya. Yang A, 2 anak ini, yang A nulisnya kalau Latin, ada yang A, yang ini begini, yang itu begini, tidak sama. Mungkin Bapak Ibu pun pasti melihat. Ada yang huruf cetak, huruf sambung pun berbeda-beda. Tetapi silakan lihat, tulisan-tulisan orang-orang Rusia itu hampir sama. Karena ada metode itu sendiri.
dari mulai cara menulis. Ini salah satu hal yang sangat bagus. Karena menulis dalam bahasa Rusia daripada cetak, perbandingan menulis cetak dan sambung, kalau cetak itu lama. Kalau sambung bisa cepat. Itu salah satu contohnya ya. Nah, jadi intinya orang asing bisa mendapatkan pendidikan seperti orang Rusia juga apabila bersekolah di Rusia. Hanya kendalanya yaitu kalau di tengah jalan yaitu nyambung misalnya bahasa. Ada juga sekolah-sekolah internasional, Bapak Ibu ya teman-teman, tetapi biayanya luar biasa. Biayanya luar biasa. Misalnya ada satu sekolah yang 1 tahun itu biayanya sampai 20.000 US dollar, 25.000 US dollar 1 tahun. Misalnya kalau dirupiahkan tinggal dikali saja. Ada yang dalam euro misalnya. Itu ya. Seperti itu. Ada juga tentunya sekolah-sekolah swasta yang berbayar, itu tergantung dari orang tua masing-masing. Tetapi pemerintah memberikan fasilitas yang luar biasa bagi warganya untuk mendapatkan pendidikan. Itu tambahan dari saya. Silakan lanjutkan. Ya, terima kasih banyak jawabannya Pak Enjay. Sekarang mungkin untuk Pak Nikita bisa menjawab pertanyaan yang kedua dari Kak Mary. Ya, untuk pertanyaan kedua, selamat siang Mary. Ya, tentang sistem pendidikan di Rusia, juga ada Konstitusi Federasi Rusia dan sesuai dengan paragraf 3, ini artikel 62 Konstitusi Federasi Rusia, warga negara asing dan orang tanpa kewarganegaraan diberkahi di Federasi Rusia hak dan kewajiban atas dasar kesetaraan dengan warga negara Rusia dan bisa masuk ke sekolah Rusia tanpa masalah. Dan untuk sistem manajemen sekolah di Federasi Rusia, setiap subjek federasi ini seperti provinsi ya di Rusia ada region, oblast ya dan juga ada Republik Nasional. Untuk bangsa-bangsa di dalam sistem bangsa-bangsa Rusia ya ada Republika Tatarstan ya untuk bangsa Tatar ya, juga ada Chuvashia, Bashkiria ya, ini Republika Nasional. Di Republika ini ada Kementerian Pendidikan. Kementerian Pendidikan Provinsi, seperti Kementerian Pendidikan Provinsi. Dan juga di semua kota dan di kota yang ibu kota untuk provinsi juga ada departemen pendidikan untuk sistem sekolah di kota ini. Yang mengkontrol sekolah dan izin ya seperti lisensi ya. Dan kami memiliki satu standar untuk semua sekolah di Rusia dan untuk setiap institusi pendidikan ya. Namun ada masalah dengan sekolah di desa. Ini sekolah di dirinya ya institut dan itu masalah infrastruktur dan pembelian peralatan baru seperti buku, komputer dan semua fasilitas pendidikan dan terkadang desa tidak punya uang seperti kota atau daerah atau provinsi Republika ya. Itu tergantung pada seberapa banyak pendapatan pemerintah di provinsi dan berapa banyak yang dibelanjakan untuk pendidikan, untuk sistem pendidikan. Dan untuk sistem manajemen ada standar umum untuk semua sekolah di negara. Ya, dan semua sekolah umum, semua sekolah liseum dan gimnasium tak ada berbeda. Ada berbeda di dalam bidang fasilitas, ya di bidang uang, budget, school budget, ya. Tetapi tak ada berbeda di bidang infrastruktur sekolah, struktur sekolah, kualitas guru-guru ya ini standar federasi. Ya, dan ini bagaimana kami menorganisasi sistem manajemen di Rusia. Saya pikir Anda tahu dan sudah perkenalkan dengan sistem pendidikan di Rusia.
Anda belajar sekarang di Universitas Pedagogi dan semua itu sudah tahu tentang sistem ini dan masalah-masalah di sistem ini. Ini masalah seperti di sistem pendidikan di Indonesia. Ini masalah infrastruktur ya dan masalah kualitas guru. Tetapi ini masalah untuk semua negara di dunia ya. Ya, terima kasih banyak jawabannya Pak Ende dan Pak Nikita. Bagaimana Kak Mary, sudah cukup jawabannya? Ya, jadi jawabannya sangat tepat dan sudah terjawab. Dan mungkin sedikit pesan buat teman-teman mungkin atau Bapak Ibu guru yang ada di Indonesia, karena saya belajar di Rusia mengenai pendidikan khususnya, banyak sekali manfaat-manfaat dan contoh-contoh yang sangat baik dari pendidikan di Rusia yang langsung saya lihat, karena sekarang saya juga sedang melakukan praktik di salah satu sekolah. Jadi saya menyaksikan sendiri bagaimana sistem-sistem pendidikan di Rusia itu, khususnya yang saya perhatikan itu di sekolah dasar, itu sangat baik untuk kita bisa mencontohnya. Jadi kita bisa melihatnya dari internet atau sumber-sumber yang lain, contohnya seperti ini juga. Jadi itu memberikan banyak informasi dan inovasi yang bisa kita kembangkan di pendidikan kita di Indonesia. Mungkin seperti itu, terima kasih untuk kesempatannya. Ya, terima kasih Kak Mary atas pertanyaannya. Jadi sekarang mengingat itu tadi pertanyaan yang terakhir, kita akan lanjutkan ke sesi selanjutnya. Jadi di sini kita akan melaksanakan penyerahan donasi dana secara simbolik. Ya, jadi kemarin sudah telah dikumpulkan ya donasi dana dari yang dibantu oleh Divisi Pendidikan Permira. Ya, jadi di sini juga sudah hadir Bapak Dimas selaku perwakilan dari Direktur Dompet Duafa Pendidikan. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator. Saya mewakili Dompet Duafa Pendidikan mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah berkontribusi berdonasi untuk guru di pedalaman. Kebetulan memang kami saat ini lagi menggalang donasi untuk guru pedalaman, di mana mungkin teman-teman perlu tahu juga kondisi pendidikan di pedalaman sekarang cukup miris, karena kita ketahui sekarang pendidikan di Indonesia sedang diliburkan sekolahnya, sehingga memang harus mengadakan belajar daring. Tetapi di daerah pedalaman dengan kendala internet dan gadget yang tidak mencukupi, sehingga guru-guru di sana itu harus mendatangi muridnya satu-satu ke rumahnya. Dan dengan kondisi wilayah yang cukup jaraknya jauh, konturnya juga pegunungan, banyak guru-guru di sana yang kesulitan, sehingga kami Dompet Duafa Pendidikan inisiatif menggalang dana untuk guru-guru pedalaman untuk mensupport mereka. Jadi saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak kepada teman-teman baik yang di Rusia maupun di Indonesia. Semoga bantuan teman-teman ini memberikan semangat kepada guru-guru di pedalaman sana agar memberikan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak di pelosok. Itu saja mungkin dari saya. Ya, terima kasih banyak Pak Dimas atas yang telah disampaikan. Ya. Jadi sekarang kita akan berlanjut ke bagian penutup. Jadi di bagian penutup ini saya akan mempersilahkan kepada kedua narasumber untuk menyampaikan kesimpulannya sebagai penutup kurang lebih 3 menit. Dan setelahnya salah satu dari peserta yang hadir kali ini bisa menyampaikan kesan-pesan atau kesimpulan dari kegiatan kita hari ini. Jadi untuk para peserta yang ada yang ingin mau disampaikan, bisa langsung ke kolom chat aja ya, karena kalau misalnya raise hand saya nggak bisa lihat. Jadi bisa kalau misalnya siap untuk menyampaikan kesan-pesan, bisa langsung ke kolom chat aja. Ya, jadi sekarang saya persilahkan kepada Pak NJ dulu, mungkin sekitar 3 menit untuk menyampaikan penutupnya. Baik, terima kasih moderator. Mungkin 3 menit ini akan saya manfaatkan bagi yang tadi bertanya ya. Kasihan kalau tidak ditanggapi. Pertama yaitu Bapak Ibu yang misalnya punya kesempatan untuk berkuliah di Rusia, silahkan.
dapat memanfaatkan beasiswa dari pemerintah Rusia, namun beasiswanya bukan beasiswa penuh. Jadi hanya bebas biaya pendidikan saja, kurang lebih. Informasi tentang beasiswa itu sendiri silahkan bisa menghubungi teman-teman Permira atau juga Pusat Kebudayaan Rusia di Jakarta. Termasuk misalnya apabila tertarik mendalami pendidikan di Rusia, mengambil S1, S2, S3 tentang pendidikan di Rusia, itu juga tidak menutup kemungkinan ya tentang beasiswa di Rusia. Jadi bukan beasiswa penuh. Itu satu pertanyaan. Kemudian biaya hidup di tiap daerah tentunya berbeda. Di Moskow, St. Petersburg, atau di daerah-daerah lainnya, Kazan sampai Vladivostok, berbeda. Di kota besar tentunya biaya hidup lebih besar lagi. Lalu apa yang bisa diambil oleh kita banyak sekali, yaitu perhatian besar pemerintah terhadap pendidikan warga negaranya. Ini bisa dicontoh, alokasi anggaran pun luar biasa yang dialokasikan pemerintah, pemerataan dari pelosok-pelosok pun. Jadi pemerintah memberikan perhatian yang besar untuk masyarakatnya, termasuk saat pandemi ini. Jadi mengantisipasi misalnya apabila tidak bisa offline, kemudian bagaimana caranya online, termasuk tadi yang disampaikan salah satunya kendala ada yang tidak mempunyai media untuk ikut pembelajaran tersebut ya. Lalu tadi sudah sekolah di Rusia sangat luas, tetapi pemerintah berupaya untuk memberikan pelayanan terbaik. Tadi ada juga pertanyaan apakah ada SMK? Ada ya, seperti yang tadi disampaikan. Setelah kelas 9 bisa masuk ke kelas kejuruan. Di sini sebutnya college atau gimnasium. Seperti di kita-kita, sekolah khusus ya. Nah, di Rusia pun luar biasa sekolah SMK-nya, apalagi sedang digalakkan. Pada tahun lalu ada kejuaraan dunia sekolah-sekolah kejuruan, Indonesia juga hadir di Kazan. Rusia menempati urutan kedua, perolehan medali terbanyak. Ini pun bisa digali, dikembangkan, dikerjasamakan peluang-peluangnya dengan Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya silahkan apabila ada yang ingin berkomunikasi lebih lanjut, terbuka kapanpun, dimanapun, melalui media apapun. Terima kasih, silahkan lanjutkan. Ya, terima kasih banyak Pak Enjay atas penutupnya dan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjawab. Jadi sebelumnya kita juga mohon maaf ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tadi nggak sempat dibacakan karena kita juga mengingat waktu. Jadi hanya perwakilan-perwakilannya aja. Ya, jadi sekarang kita lanjut ke Pak Nikita, mungkin menyampaikan penutupnya sekitar 2-3 menit. Silakan. Ya, terima kasih banyak ke teman-teman atas kesempatannya untuk mengikuti acara itu yang sangat menarik untuk saya dan sangat kreatif. Ini inisiatif yang bagus ya, dan ide yang bagus untuk mempelajari sistem-sistem pendidikan dunia untuk memperluas pengalaman sistem pendidikan di Indonesia. Ini sangat penting untuk teman-teman di Indonesia dan juga di sini di Rusia. Ini sangat menarik untuk mempelajari tentang informasi tentang sistem pendidikan di Indonesia. Ini seperti komunikasi di antara profesional dan expert di bidang pendidikan, di antara guru-guru dan profesor di universitas. Dan juga ini kehormatan besar bagi saya untuk mengikuti acara hari ini. Terima kasih banyak. Kalau ada pertanyaan lagi, di chat ada email saya, Kukli Nenes Ruden, ya, tolong hubungi saya kalau ada pertanyaan lagi tentang pendidikan di Ruden, ya, juga bisa, dan semua tema menarik untuk teman-teman Indonesia. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih banyak atas kesimpulannya Pak Nikita. Ya, jadi di sini saya mau menyampaikan kepada semua pesertanya, tolong bisa diisi linknya ya. Di situ ada di link yang disampaikan oleh panitia. Di situ bisa diisi dulu formnya. Setelah ini, ya.
Jadi karena mengingat waktu juga ya, mungkin kalau untuk kesan-pesannya kita skip aja dulu. Jadi saya di sini sebagai moderator mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan teknis atau mungkin salah kata selama saya memandu acara ini, dan saya juga mewakili panitia mohon maaf apabila ada yang tidak berkenan. Ya, jadi atas kegiatan acara hari ini saya tutup dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang sudah hadir hari ini. Sama-sama, terima kasih Pak Anjay, Pak Nikita, Mbak Mary, Mbak Ovela, dan teman-teman semua. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di Yudi, Pak. Nanti kalau ada lagi boleh kita di invite lagi ya. Kasih kegiatan lagi. Terima kasih. Ya, saya kebetulan manajer PR di Basnas. Jadi tahun lalu itu sempat berkunjung ke beberapa kota di sana, ajak adik-adik sama ibu saya. Tadi saya ingin cerita pengalaman itu, jadi mungkin waktunya nggak terbatas ya. Jadi di Moskow itu saya ketemu Mbak Ade Elvira di Timiryazov itu Universitas Pertanian tertua ya, salah satu di dunia itu. Kemudian saya di sana tidak pakai sewa kendaraan, saya coba pakai metro, kemudian naik kereta. Saya ke Kazan naik kereta, itu jaraknya Jakarta Surabaya ya. Nah, ibu saya sangat senang, ternyata Rusia itu sangat mudah. Jadi ngurus visa ke kedutaan saya urus sendiri semua, karena kan kebetulan saya jurnalis, dulu sering kontak dengan Pak Denis Satyusen yang atas pers itu di kedutaan Rusia. Nah, juga sering ke pusat kebudayaan Rusia di Menteng itu, Pak. Intinya Rusia itu tidak sengeri apa yang dilakukan lah kurang lebih. Betul. Ya. Yang ikut webinar, mengetahui Rusia atau Moskow saat ini, jadi misalnya pertama ke Rusia mungkin berpikir bagaimana ke sana gitu, tapi setelah ke sini kan betul. Ya. Itu saya ke sana Ramadan lagi puasa di sana di Kazan itu. Jadi saya keliling ke Pulsarif, kemudian Marjani, terus ke Masjid Yardem, itu yang luar biasa. Saya banyak belajar bagaimana program-program pemberdayaan tunanetra itu, Pak, di Masjid Yardem. Itu artinya ada pertolongan ya. Kemudian ke Universitas Negeri Kazan, ketemu Mas Fakhrul di sana, wakil Permira Tatarstan. Ya, jadi itu luar biasa. Insya Allah nanti ada beberapa adik saya yang baru lulus S1, ada berminat untuk melanjutkan studi di sana. Terima kasih Pak Anjay, Pak Nikita, Mbak Ropela. Siap. Ya. Ini di belakang saya ada orang Betawi yang terkenal di Rusia nih, Mat Roiska. Ya. Itu luar biasa. Terima kasih ya. Sama-sama ya, sama-sama. Makasih Pak. Luar biasa. Pak Anjay, ya, luar biasa. Mbak Mary, Pak Rovela, dan teman-teman Permira. Mohon izin pamit ya. Ya, silakan moderator selanjutnya. Iya. Untuk peserta yang mungkin masih ada, kalau misalnya ada yang mau disampaikan lagi atau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung ke Instagramnya Permira aja ya, @permirarusia. Ya, terima kasih yang sudah hadir hari ini. Sama-sama. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.